Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana supaya kita bisa bersabar dalam menghadapi semua ujian? Sama-sama kita ketahui bahwa sabar itu ada tiga. Yang pertama yaitu sabar alal musibah, yang kedua sabar ala tarkil maksiyah, yang ketiga sabar ala ta'at. Bagaimana dari ketiga kesabaran itu kita mampu mengerjakannya, bahkan bisa mengamalkannya, dan dalam kondisi apapun kita tetap bisa sabar. Itu kuncinya ada pada satu level. Apa itu? Ridho. Apapun yang terjadi pada kita ridho. Itu yang pertama. Karena kalau kita bisa ridho dengan segala keputusan yang sudah menjadi ketentuan Allah, maka kita akan bisa ikhlas. Kalau kita bisa ikhlas, maka kita akan bisa sabar. Jadi kesabaran itu tidak bisa lepas dari keikhlasan, yang memang butuh keikhlasan. Sabar bisa dipaksa-paksakan. Sebenarnya kita ingin marah, tapi kita paksakan, disabar-sabarnya, disabar-sabarkan. Dan itu akan bisa mencapai level benar-benar bisa sabar kalau kita mampu mengikhlaskan. Contoh, di saat kita dihina dengan orang, kita dicaci maki, kita dijatuhkan, kita diinjak-injak harga diri. Kalau kita ikhlas, nggak ada masalah. Biar dia menghina saya, biar dia merendahkan saya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang dia tanam, dia juga nantinya akan menuainya. Kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena keburukan yang dia lakukan itu akan dia sendiri yang akan menuainya. Di saat kita tidak membalas keburukan, maka kita tidak menanam keburukan, sehingga kita pun tidak akan mendapatkan keburukan itu. Bahkan itu menguntungkan diri kita. Di saat kita dihina, kita sabar mengikhlaskannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Selain itu, kita juga dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama di saat menghadapi musibah. Ikhlas, sehingga kita tidak ada yang disalahkan, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan sesama. Contoh, kalaupun ada keluarga kita yang lagi mendapatkan permasalahan, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Kita tidak akan seperti itu. Orang yang berkata seperti itu, orang itu tidak sabar dan tidak bisa ikhlas. Kalau orang itu sabar, dia diam, lalu kemudian orang itu ikhlas, permasalahan hilang. Insya Allah itu solusi di saat kita menghadapi musibah. Kalau sabar tentang masalah maksiat, sama-sama kita ketahui maksiat itu ada di mana-mana. Di saat kita melihat ada kemaksiatan, kita dituntut untuk harus ada yang kita perbuat. Apa itu? Satu, kita tidak menghina dengan perkara yang buruk itu. Apabila kita sudah seperti itu namanya juga kesabaran. Sabar, kita tidak menghina orang lain. Lalu sesuai dengan yang disampaikan Nabi, kalau memang kita mampu membenahi dengan tangan, kita bubarkan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan perkataan kita nasihati. Kalau tidak mampu dengan nasihat, maka cukup kita mendoakan semoga orang itu mendapatkan hidayah dan berhenti sendiri. Dan itu selemah-lemahnya iman. Dan itu memang harus, dan itulah yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh lagi, kalaupun masalah itu yang berkaitan dengan kemaksiatan, itu kita sendiri yang akan menjadi pelakunya. Contoh, kita ingin berzina, kita ingin melakukan suatu keburukan yang berkaitan dengan kemaksiatan, ingin minum-minum sehingga sampai mabuk, kita harus sabar, jangan minum,
jangan berzina, jangan berbuat seperti itu. Kita tahan, akhirnya kita tidak melakukan itu. Apabila kita mampu menahan itu dengan kesabaran, kita tidak melakukan kemaksiatan, maka akan menjadi pahala, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begitu. Insya Allah, kalau kita melakukan itu, mampu untuk seperti itu, kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia, bahkan sampai beruntung di akhirat. Lalu yang nomor 3, as-sabru ala ta'at. Sabar yang berkaitan dengan ketaatan. Karena yang namanya kebaikan itu kadang memang tidak semua orang bisa menerima baik. Berkaitan ibadah juga ada orang yang tidak suka. Biasalah, yang namanya orang itu kan ya bermacam-macam. Yang suka, apapun yang kita lakukan, orang itu pasti tidak akan menghalang-halangi kita. Orang yang tidak suka, bagaimana caranya? Dia akan menjatuhkan kita. Ya memang prosesnya kayak gitu, itu hukum alam. Orang itu kalau suka ya nggak ada masalah, sekalipun orang itu melakukan keburukan, namanya dia suka, dia akan mudah memaafkan lah, biar bahkan tidak akan memperpanjang permasalahan, karena orang itu suka dengan kita. Cuman kalau orang itu tidak suka, masalah kecil akan dibesar-besarkan. Itu sama itu, kita tahu seperti itu. Intinya kalau untuk masalah as-sabru ala ta'at, maka dalam kondisi taat, apapun yang terjadi kita harus tetap melakukan. Sabar, jangan mudah putus asa di saat melakukan sesuatu yang taat. Ada orang yang menghina, ada orang yang tidak suka, lalu kita mutung, kita berhenti, wis tak rewangi ibadah, wis tak rewangi jerih payah, aku sudah susah payah ikut mendirikan masjid, ikut mendirikan madrasah, ikut mendirikan pondok pesantren, ikut mendirikan untuk berbuat kebaikan, untuk kaitan ibadah, malah orangnya kayak begitu, males, akhirnya kita berhenti. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Intinya yang berkaitan dengan ibadah, jangan berhenti walaupun ada halangan seperti apapun. Jangan berhenti walaupun halangannya seperti apa. Karena begitu kita mengkaji dari kisahnya Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, begitu banyaknya rintangan yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apabila kita ingat kisah itu, ingat perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, itu akan menjadi cambuk dan pemicu, penyemangat kita berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Apapun yang terjadi, jangan berhenti ibadah, terus lakukan ibadah. Itulah yang dinamakan as-sabru ala ta'at. Tidak pernah putus asa yang berkaitan dengan taat, tetap kita lakukan sampai ajal menjemput kita, sehingga menjadi sababiyah barokah kesabaran itu kita menjadi orang yang mendapatkan pertolongan Allah dengan senantiasa mengamalkan kuncinya, yaitu ridho. Apapun yang terjadi kita terima dengan senang hati, tidak akan ada beban karena kita sudah ridho. Kalau kita sudah ridho, maka semua permasalahan selesai, masalah bisa diikhlaskan, sehingga kita bisa melakukan kesabaran karena kita melakukan kunci dari agar kita bisa sabar dari ketiga-tiganya, yaitu ridho. Kalau kita sudah bisa bertempat di makom ridho, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia lahir batin, bahagia dunia, bahagia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.